What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Tanggapannya Steph lawan Klay. Oh my god. Clay's video tribute bikin mata gue berair. Hampir nangis. Tapi enggak. Karena dia game terakhirnya, ya you know lah. But I'm so happy. Klay played great. But I'm even happier. The Warriors won. Come on. Steph is Steph, baby. Ini real Dub Nation ini. Perlu soalnya masuk time out. Harus. Let's go. Come on, time out, gang. You know Warriors. We back. Yo, what up Time Out gang? And Steph Curry did it again guys. Gila, dikeluarin lagi tadi si Night. Dan kali ini untuk bilang good night kepada Captain Klay. Tapi emang sadis banget sih tadi Steph Curry 3 menit terakhir itu untuk ruin Klay Thompson first return to the Bay. Dimana Golden State Warriors berhasil menang 120-117 dari Dallas Mavericks. Back to back, night guys. That's some goat shit right there yo. Tapi gue merinding banget sih tadi ngeliat Steph Curry di 3 menit terakhir ya. Benar, he took over the game. Dia bisa score ataupun bisa outscore si Dallas Mavericks 12-3 down the stretch untuk memberikan kemenangan kepada Golden State Warriors. Itu benar menurut gue just a classic Steph Curry performance. Dan menurut gue kalau dia pensiun, inilah hal yang kita akan paling kangenin banget sih. Tiba-tiba dia bisa on fire sih untuk take over the game dan juga membawa Golden State Warriors menang. Akan sedih banget sih kalau nanti Steph Curry akan pensiun ya guys ya. Tapi dia tadi pinter banget sih menurut gue down the stretch, dimana dia mencari target yaitu big man Dallas Mavericks. Dia biasanya itu dijaga sama Luka Doncic, harus dia akan melakukan screen dengan si pick and roll dengan si Draymond Green, dan lalu ya udah ditembak tuh tadi di depannya Daniel Gafford, lalu juga ada sekali lagi depannya Dereck Lively. Di depannya Dereck Lively sih tough sih guys, karena Dereck Lively itu tangannya panjang banget sih guys. Dan setelah itu dia langsung meluapkan emosinya sih. Gue udah lama nggak ngeliat Steph se-fire up kayak gini, se-emosional kayak gini. Walaupun gue nggak tahu dia teriakin apa sih, dia cuma kayak nunjuk-nunjuk gini, itu kayak Dwayne Wade. Lalu dia teriak ke depannya kamera itu, dia pun juga bilang sih, gue nggak tahu gue teriak apa tadi ke depan kamera. Tapi kalau ada yang tahu guys, kalau ada yang bisa baca bibir, please tulis di comment section guys, bagi-bagi informasinya dengan kita semua. Tapi padahal tadi kelihatannya itu Klay and Dallas Mavericks will win the game kelihatannya. Apalagi tadi di kuarter keempat juga mereka sempat unggul sampai 7 poin, seingat gue. Tapi Steph was not gonna let that happen guys. Padahal Klay, Kyrie, and Luka tadi kalau kalah combine 74 poin guys. Tapi Steph said not in my house. Semoga abis ini just tip gue untuk jersinya Klay dan jersinya Steph laku ya guys ya. Kalau ada yang mau pesen jersinya Steph atau Klay, pastikan kalian DM gue di IG guys @RockyPadilla_snaps. Tapi ini perfect outcome banget sih menurut gue untuk kita semua fans NBA dan juga fans Golden State Warriors ya, apalagi ya, terutama karena atmosfernya keren banget. Udah katanya Kevin Looney tuh kayak zamannya di Oracle. Gila, se-electrifying gitu katanya tadi di dalam stadion tersebut. And Klay had an awesome game. Tapi Steph yang finish the game and Warriors came out with the win. Itu kenapa menurut gue makanya sangat perfect skenario banget sih untuk fansnya Golden State Warriors. Steph tadi 37 poin, 9 assist dan 6 rebounds. Kalau kalian happy banget hari ini gara-gara performance Steph Curry, jangan lupa guys untuk bantu juga bikin channel ini happy guys. Bikin channel ini happy dengan kalian daftar jadi member guys. Klik join di bawah guys. Biar kita bisa selalu nih kayak gini nih. Tiba-tiba bikin aja nih outdoor kan, time out. Karena abis itu gue harus ngeliput timnas guys. Lawan tim Malaysia Selection. Jadi gue maaf ya kalau agak pendek time out-nya guys. Tapi back again, ngomongin Golden State Warriors, Draymond Green tadi juga kata Steve Kerr mainnya udah kayak game 7 hari ini mentalitinya. Karena tadi Draymond Green was everywhere man in the fourth quarter. He was blocking every shot kayaknya. Tapi dia cuma selesai dengan 11 poin, 7 rebound, 6 assist, 3 steals, dan 2 blocks. Gue jujur ngasih dia tadi 5 blok sih, at least. Apalagi tadi in the fourth quarter man, itu bener Draymond tahun 2017 kali ya. Dia kalau udah serius defense, like I said man, di beberapa episode lalu, bahwa ya dia udah benar bagus banget pasti untuk defense si Warriors sih. Ini kayaknya hype-nya NBA Cup akan naik sih gara-gara game tadi ya. Karena game tadi, ya like I said, ini benar kayak playoff experience. Lalu juga kayak ceritanya tuh benar kayak cinematic aja sih, cinematic banget di game hari ini sih. But what about though between the Splash Brother, menurut gue Steve Kerr pun juga bilang bahwa dari kemarin itu dia emang game plan-nya adalah untuk si Steph Curry itu menjaga Klay Thompson. Steph pun juga tadi katanya pas lagi Klay dikasih tribute video gitu, dia nggak mau di lapangan. Dia katanya mau di tunnel aja biar dia nggak terlalu emosional dan jadi takut nggak fokus lah
mainnya di game tadi itu. Jadi ya Steph did a couple things lah untuk bisa tetap fokus dan juga karena dia kayak pengen menang banget guys. Gila men, dari awal itu emang lo bisa lihat deh dimana si Steph langsung jaga Klay, lalu juga Steph nembak 3 point depannya Klay, dia nunjuk-nunjuk Klay, lalu Klay juga ada shimmy tadi habis 3 point di kuarter kedua. It was just a dream lah, menurut gue a dream untuk para fansnya Splash Brothers siapa yang terjadi hari ini ya. Dan gue juga seneng banget sih ngelihat bagaimana receptionnya untuk Klay Thompson di Golden State hari ini. Dari turun bus udah disambut sama 400-an karyawannya Golden State Warriors. That was just so wholesome banget menurut gue. That was really cool. I'm very grateful for the employees to give me that kind of love. That was really cool, and I'm very grateful for that. Totally unexpected, and definitely put a smile on my face and something I'll never forget. So, I mean, kudos to the organization for making that happen, and that was really a cool moment for myself. Momen tersebut, and of course tadi satu stadion dapat topi Captain Klay. Oh my god, that was an awesome idea sih. Harus naikin gajinya sih yang punya ide itu. Lalu pastinya juga pas lagi player introduction, gila sih. Itu standing ovation-nya bikin merinding juga sih guys. Jadi a great job yang dilakukan sama staff Warriors dan juga fans Warriors hari ini untuk menyambut kembalinya salah satu pahlawannya mereka, yaitu Klay Thompson. Klay Thompson tadi selesai dengan 22 poin dan juga 6 3-point shot. He play good though, he play pretty solid menurut gue. Tapi gue gak tahu kenapa Dallas kayak susah banget ya untuk menang clutch game ya. Di tahun ini, di 6 clutch game, itu rekornya cuma 1 dan 5 guys. Dan mirip-mirip cuma lagi kalahnya menurut gue sih. Kalahnya itu di menit akhir doang gitu. Jadi kayak deja vu sih untuk Dallas. Dan ini menurut gue sedikit concerning ya. Apalagi kita tahu mereka punya 2 pemain, yaitu Luka dan juga Kyrie, yang probably the most clutch players in the NBA. Tapi Luka tuh kayak susah banget dapat good shot man di beberapa game terakhir ini down the stretch. Padahal kalau tahun lalu ya, it was good money. Kayak kalau di clutch gitu, Luka will get you the win. Kayak gitu. Kalau tahun ini kayak agak berbeda sih. Dia kayak agak kinda like over the dribble. Kalau nggak kayak nunggunya kelamaan. And I don't know what's going on man. Dia juga kadang-kadang suka terlalu banyak complain. And tadi juga dia juga selalu kayak bilang ke Jason Kidd untuk selalu challenge, tapi ternyata challenge-nya juga salah. Jadi Luka kayaknya perlu sedikit reflect nih kepada dirinya dia sih untuk bisa better untuk si Dallas Mavericks. Karena gue juga pengen lihat Kyrie sih down the stretch yang bawa bola ataupun juga nembak sih. Tadi Kyrie itu nggak salah, memang si Kyrie ada beberapa kali juga ngabis-ngabisin waktu, tapi dia kurang agresif juga sih Kyrie sih di 4 menit terakhir tadi itu sih. Tapi jujur tadi yang Daniel Gafford offensive foul tuh agak questionable sih. Agak questionable, itu bisa aja sebenarnya harusnya poin. Tapi ya begitulah ya. Kadang-kadang call-nya nggak sesuai dengan harapan kita semua. Tapi ya, I think Dallas need to start winning close games sih very soon. Karena kalau mereka akan kalah banyak di clutch time, itu akan sangat berpengaruh banget dengan posisi mereka di Western Conference nanti ini. Sebenarnya yang gue pengen bahas sih game ini, karena gue, of course, kita semua tahu lah ini adalah the biggest game today. Semua orang udah benar anticipate banget sih comeback-nya Klay ke Golden State Warriors. Jadi mungkin cuma ada 1 game lagi lah yang gue ingin bisa cepet bahas, yaitu endingnya Detroit Pistons sama Miami Heat tadi yang lumayan intens juga dan juga sedikit membingungkan karena Pistons tadi akhirnya menang 123-121 dari Miami Heat lewat overtime. Padahal gue kira udah pasti menang ya si Miami Heat setelah Tyler Hero berhasil mencetak poin di sisa 1,8 detik. Tapi ternyata ATO-nya Pistons mantep banget, langsung alley-oop ke Jalen Duren. Dan di situ Erik Spoelstra blunder guys, di mana dia tiba-tiba call timeout padahal Miami udah gak ada timeout guys. Jadi jarang-jarang sih lihat si Erik Spoelstra itu bisa brain fart kayak gini.
Paul dia adalah pelatih terakhir yang gue bisa pikirkan untuk bisa membuat mental error seperti ini sih. Tapi Jalen Rose pun juga ngakak banget sih reaksinya tadi setelah Spoelstra bikin error. Tapi akhirnya Detroit Pistons mendapatkan free throw dan juga possession untuk bisa memenangkan game tersebut. Sayang banget sih. Paul tadi si Tyler Hero udah 40 poin di game itu, tapi akhirnya mereka masih kalah. Kate hampir triple-double lagi tadi dengan 21 poin, 9 assist dan juga 7 rebound. Oke, mungkin satu game lagi. Gue pengen infoin aja sih kepada kalian semua di mana Atlanta Hawks bisa menang atas Boston Celtics 117-116 on the road dan tanpa Trae Young. Gila sih itu menurut gue ya. Big win and of course big performance dari Dyson Daniels yang tiba-tiba jago banget tahun ini, men. Career high, 28 poin, 7 assist dan juga 6 steals. Dia defense-nya jago banget sih tahun ini sih. Kayaknya udah hampir pasti menurut gue dia akan at least first team defense sih. Masa enggak? Dia asisnya average-nya lumayan tinggi sih. Walaupun gue gak catat, tapi dia sering banget kayak 5 steals. Sorry, tadi gue ngomong steals apa assist ya. Steals-nya itu lumayan tinggi average-nya tahun ini. Sering 3 steal, 4 steal. Kalau lu punya fantasy, punya Dyson Daniels fantasy pasti lu happy banget sih. Gua cukup yakin. Dan setelah itu Jalen Johnson juga triple-double. 18 points, 13 rebounds, 10 assists, and 3 steals. Ini kayaknya dua pemain Atlanta Hawks bisa jadi calon most improved player sih di season. Gue bener-bener impressed banget sih dengan kemenangannya si Atlanta Hawks today. Mungkin saatnya kali Trae Young main bareng sama Wemby kali. Kayaknya mungkin maybe I don't know. Karena they look good without Trae Young today sih. Apalagi menang on the road. Jalen Brown udah 37 poin. Derek White udah 31 poin. Man, just an amazing game from Derek White. Tapi sebelum kita udahan juga, gue mau share sih. Giannis, oh my god, Giannis kena dunk guys. Kena dunk sama Bruno Fernando. Gila, dia telak banget sih. Telak banget, man. Tough week for Giannis. Just a very tough week though. Jadi itu aja sih time out-nya hari ini. Kita pastinya akan pindah ke prediksi dulu. Sebelum gue lupa, kemarin kita pilih Rockets ya untuk bantai Wizards, and it was correct, dimana Rockets menang kalah 17 poin. Besok juga banyak game nih di NBA. Besok gue akan pilih kayaknya OKC sih. OKC kayak akan membantai New Orleans Pelicans karena Pelicans gak ada healthy body guys. Gak ada healthy body, jadi harusnya sih ya easy lah, 20 point win lah besok untuk OKC Thunder. So good luck everybody. Ini maaf sih hari ini agak pendek untuk timeoutnya. Seperti gue bilang, gue bentar lagi udah harus pindah ke Dewa United Arena untuk liput timnas sparring lawan Malaysia Selection. Besok ditunggu aja, tapi kelihatannya untuk full highlights-nya akan hanya untuk member aja. Dan besok pagi itu gue juga harus bangun pagi karena akan interview istrinya Sandy Walsh, yaitu Aislinn. Gue harus tahu sih pronunciation namanya seperti apa. Gue harus research nanti pulang jam 11 malam. Gue harus research dulu. Besok jam 7 pagi udah bangun, langsung ketemu sama Aislinn. Lalu jam 2 siangnya gue udah terbang ke San Antonio untuk gue nonton siapa, Lakers San Antonio kayak first game-nya. So, yeah man. Time out, mungkin libur dulu 2 hari. Nanti ditunggu aja setelah gue nyampe di San Antonio. And once again doain guys agar gue di Amerika lancar-lancar aja. Ya itu sih, wish me luck and thank you guys for watching. Jangan lupa untuk nonton highlights pick up game member, so much fun. Main ini rasanya rasa sparring. Apalagi ya, itu aja sih. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and really appreciate everybody yang udah selalu support Time Out. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.